Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar pendidikan agama Islam. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, duduk yang rapi, kita membaca doa sama-sama. Diangkat kedua tangannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membaca doanya. Seperti biasa kita murojaah Al-Quran. Hari ini silakan teman-teman buka Al-Quran surah Al-Humazah. Kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, sudah kita berdoa, dilanjut dengan merujuk Al-Quran. Siap untuk belajar hari ini? Oke, dengarkan ya. Hari ini Pak Safwan ingin menceritakan tentang kisah teladan daripada Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang tahu Nabi Nuh alaihi salam? Wah, kalau sudah tahu hebat. Kalau yang belum tahu, kita belajar lagi ya, sama ya yang lain juga. Nabi Nuh, teman-teman, adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh juga termasuk seorang nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan yang luar biasa. Mereka adalah nabi yang paling sulit menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dikenal dengan ketaatannya kepada Allah dan juga sangat kerja keras dalam kesehariannya. Nabi Nuh mulai berdakwah pada umatnya yang pada masa itu adalah awal manusia menyembah berhala. Nah,
saat itu hidup orang-orang soleh, yaitu begitu dicintai oleh kaumnya. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, teman-teman, maka kemudian umatnya Nabi Nuh berpaling, ya, dengan apa? Menganggap orang soleh itu menjadi Tuhan-Tuhannya mereka. Seiring berjalannya waktu, anak cucu dari kaum-kaum ini tidak mengetahui bahwa mereka ini orang soleh dan menganggap patung itu sebagai berhala dan menyembah mereka. Mereka menjadikan patung-patung berhala itu sebagai Tuhan-Tuhannya mereka. Kemudian Allah utuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak dan mengingatkan orang tersebut bahwa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, teman-teman, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 950 tahun. Wow, panjang sekali ya umur yang diberikan Nabi Nuh. Tapi teman-teman, umatnya sangat sedikit yang mengikut daripada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anak dan istrinya tidak mengikuti seruan daripada Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera, yaitu kapal yang sangat besar di atas bukit, ya, atau di atas gunung. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan timpahkan azab di tengah penduduk umat Nabi Nuh tersebut. Kenapa pasapan ditimpah? Karena ketika diajak oleh Nabi Nuh, diserukan oleh dakwahnya Nabi Nuh, ayo bertobat, bahwa yang kalian sembah itu tidak bisa menolong kalian. Jangankan menolong kalian, menolong diri dia saja daripada kesulitan dan bahaya, patung itu tidak bisa. Maka daripada itu, Tuhan kita yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi umatnya tidak mau mendengarkan Nabi Nuh, termasuk anak dan istrinya. Akhirnya ketika sudah dibuat bahtera yang sangat besar, pengikutnya yang beriman kepada Nabi Nuh dan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam kapal tersebut. Lalu teman-teman, saat pembuatan kapalnya Nabi Nuh, umatnya itu mentertawakan Nabi Nuh bahwa tidak ada hujan dan tidak ada apa-apa. Tapi Nabi Nuh kenapa membuat itu? Nabi Nuh diam karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan hanya untuk membuat kapal. Nanti ketika sudah datang azab, baru umat-umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, ya, bahtera yang dibuat Nabi Nuh itu adalah untuk menjadi pelindung ketika ditimbahkan azab. Nah, suatu ketika mulailah teman-teman Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan azabnya kepada kaum Nabi yang tidak beriman. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan banjir bandang yang airnya begitu banyak keluar dari dalam bumi dan dari atas langit. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya dan hewan-hewannya sudah berada di dalam bahtera yang sangat besar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan seluruh daratan bahkan hingga ke puncak pegunungan, sehingga orang-orang kafir yang meminta azab ini habis, tidak bersisa, termasuk anak dan istrinya Nabi Nuh. Lalu yang tersisa siapa? Orang-orang yang berada di dalam bahtera atau kapal besar yang dibuat oleh Nabi Nuh. Ada siapa saja? Orang-orang yang beriman dan juga hewan-hewan yang diikut sertakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, itu teman-teman kisah tauladan daripada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Jadi kita bisa mengambil pelajarannya bahwa Tuhan kita satu-satunya itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak kita sembah dan minta pertolongan. Oke, baik teman-teman, kita akhiri sama-sama pelajaran kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu